Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita masih seputar masalah imam. InsyaAllah mulai minggu depan baru kita ulang kaji seputar masalah kurban, karena masih ada waktu sekitar 3 minggu yang tersisa sebelum Idul Adha. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang syarat-syarat sahnya menjadi imam. Pada subuh hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan al-ahaqqu bil imamah. Siapa yang urutan imam yang paling berhak? Artinya, siapa orang yang lebih dahulu kita jadikan imam? Di setiap mazhab, dalam 4 mazhab ada sedikit perbezaan dalam urutan ini. Walaupun perbezaan itu tidak terlalu jauh, namun itu menunjukkan setiap pandangan para mujtahid ini berbeda melihat golongan orang-orang yang paling berhak menjadi imam. Nanti kita fokus ke mazhab Syafi'i karena itu yang kita jalankan hari-hari. Namun untuk menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus membuka ruang di hati untuk bisa menerima perbezaan, maka kita lihat lebih dahulu secara singkat urutan yang paling berhak menjadi imam dalam pandangan mazhab yang lain. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi, al-ahaqqu bil imamah, orang yang paling pertama yang hendaknya dipilih menjadi imam, al-a'lam bi ahkamis salat faqat sihhatan wa fasadan bi syarti ijtinabihi al-fawahish adh-dhahirah wa hifdhuhu min al-Quran qadra fardin. Jadi menurut mazhab Hanafi, orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling faham fikih salat. Jadi fokusnya ke fikih salat. Otomatis orang yang belajar fikih, dia harus tahu tentang pembatal salat, hal-hal yang merusak salat, syarat-syarat sah salat, sekaligus orangnya tidak boleh fasik, jitinabihi al-fawahish. Jadi orang yang paling faham fikih salat tapi bukan ahli maksiat. Karena ada orang yang faham juga fikih tapi ahli maksiat, enggak boleh jadi imam. Ini dalam pandangan mazhab Hanafi. Karena tidak semua orang yang belajar agama mengamalkan ajaran yang dia pahami. Sedangkan hafalan Quran wa hifdhuhu minal Quran qadra fardin,
hafalan Quran itu cukup yang penting-penting saja, artinya secukup yang bisa dijadikan imam. Tidak mesti harus hafizul Quran, tidak mesti harus hafal seluruhnya. Kalau orang itu tidak ada, atau ada dua orang yang sama kapasitasnya, sama-sama faham fikih salat, summal ahsan, kalau ada yang sama atau tidak ada orang yang begitu, maka orang berikutnya yang paling baik menjadi imam adalah tilawatan wa tajwidan lil qiraah, orang yang paling faham tentang cara baca Quran, faham tajwid, terutama dalam qiraah Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis Nabi, ya ummul qauma, sebaiknya yang mengimami satu kaum aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling faham baca Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ah sawa, kata Nabi, seandainya dalam urusan memahami Quran sama, artinya sama-sama berkualitas, makanya fa'alamuhum bis sunnah, maka pilihannya jatuh kepada yang lebih faham tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu dia tentang amalan-amalan baik sunnah qauli, sunnah fi'li dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut mazhab Hanafi, pertama yang paling faham fikih salat, yang kedua yang paling bagus bacaan Qurannya. Lalu kalau sama juga, summal awra' al-akthar utqa' lisyubhat, orang berikutnya yang paling wara', yaitu yang paling bertakwa, menjauh dari maksiat, menjauh dari gemerlapnya dunia. Jadi ini pilihan ketiga ketika kemampuan baca Quran dan fikih sama, maka lihat yang paling wara'. Kalau sama juga, sama-sama wara', sama-sama salih, sama-sama bertakwa, sama-sama baik orangnya, summal asannu, maka yang dipilih berikutnya adalah yang paling tua umurnya. Siapa yang paling tua umurnya di antara mereka? Karena yang paling tua itu biasanya lebih berpengalaman. Ini sudah kategori berikutnya. Kemudian kalau sama juga, sama-sama tua, sama-sama pintar, sama-sama umurnya sama, cuma beda hari cuma. Summal ahsan khuluqan, lalu cari yang akhlak yang paling baik. Di antara dua orang tua ini, cari yang akhlaknya paling baik. Sama juga, sama-sama akhlaknya baik. Summal ahsan wajhan, cari yang aura wajahnya paling bagus. Yang menyuka truk tingkat lagi nampak bergabar ni, disuruh cari aura wajah yang paling bagus. Wajahan ini maksudnya bukan wajah cantik tampan, tapi auranya. Maka dibuat keterangan sedikit dari mazhab Hanafi, yang dimaksud ai aktsaruhum tahajjudan, siapa yang paling banyak tahajudnya, karena tahajud itu memancarkan wajah. Orang tahajud wajahnya memang kulit boleh hitam, tapi dilihat orang lebih menarik dia daripada si putih yang tidak pernah solat tahajud. Aura itu tak bisa nipu. Makanya orang mengatakan wanita lunging lagi bahagia hati. Itu biasanya yang dia lihat adalah perempuan. Menyakuraga mana tak pahangi katanya. Tapi begitu, orang soleh itu wajahnya terpancar kesalehannya. Sama juga, sama-sama kita lihat enak dia dipandang mata, orangnya baik, bagus, tampilannya enak dipandang mata.
Summal asyrafu nasaban, maka orang berikutnya yang dipilih menjadi imam adalah yang paling mulia nasabnya. Di antara orang ini dua, yang mana yang nasab lebih baik? Artinya yang satu bapaknya mungkin ahli agama, yang satu lagi ahli kimia. Mana yang dipilih? Yang bapaknya ahli agama, itu lebih mulia nasabnya, karena kimia enggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya tetap urusan agama. Kita ini pulang dengan agama. Sama juga summal andafu thawban, maka lihat yang pakaiannya paling bersih. Kalau masih sama juga nasabnya sama-sama bagus, maka lihatlah yang paling bagus pakaiannya, artinya paling bersih pakaiannya. Kalau sama juga, sama-sama pakai pakaian bagus, rapi, bersih, maka yang dipilih fa inistau fi zalika, kalau sama semua dalam urusan itu, yuqra'u bainahum, barulah diundi, disuruh undi. Ambil kertas, taruh nama mereka berdua, kocok, lalu kemudian ditibitnan, dialah yang berhak jadi imam. Ini kalau sudah sampai segitu, berarti apa ni maksudnya dari mazhab Hanafi ini? Dalam urusan imam, filternya kuat sekali, karena dia akan membawa rombongan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ujung-ujungnya disuruh undi, bukan disuruh tajuk. Jadi bukan disuruh tajuk-tajuk. Artinya kadang kahju, alah menyanpi yang lehu kadang kahju. Bukan disuruh tajuk, tapi ujungnya malah disuruh undi. Artinya semua menahan diri. Kalau enggak mau menahan diri, mana disuruh undi? Jadi kedua-duanya sudah sebenarnya tidak mau dua-duanya. Cuma karena harus ada yang jadi imam, disuruh undi di antara orang-orang yang berkualitas ini. Lalu dibuat catatan, fa in kana bainahum sultan, kalau di antara mereka ada pembesar negara, hadir di situ wali kota misal, fa sultanu muqaddam, maka urusan tadi semua kalau berhadapan dengan sultan yang punya kualitas, maka sultanlah yang paling berhak. Jadi maksudnya kalau sultannya punya kapasitas seperti itu enggak usah undi maksudnya. Misal wali kota datang, kapasitasnya sama dengan tadi. Kalau sudah sama, enggak perlu undi. Kalau ada sultan, sultan langsung yang jadi imam. Kalau seandainya berhadapan antara pembesar negara, sultan, dengan sahibul manzil, jadi ada sultan, tapi kejadian seperti ini misal di rumah seseorang, maka yang punya rumah lebih utama untuk menjadi imam. Karena berdasarkan hadis Nabi, man zara qauman falah ya ummuhum, barang siapa yang menziarahi kampung orang atau rumah orang, jangan jadi imam di rumah mereka. Wal ya ummuhum rajulun minhum, biarkanlah yang punya rumah yang jadi imam. Jadi pemilik rumah itu lebih utama. Kalau pemilik rumahnya punya kapasitas jadi imam. Begitu juga Pak, ini hadis ini berlaku umum untuk semua mazhab sama. Kalau kita kunjung ke kampung orang, jangan suka-suka kita maju menjadi imam, walaupun kita tahu kita punya kelebihan. Tetap utamakan orang yang punya kelebihan, yang punya kampung, yang tinggal di kampung itu. Ini menjadi pelajaran, kita disuruh beradab ketika berada di kampung orang. Apapun urusan, diundang salat tarawih Ramadan di kampung orang, beradablah. Tanya ke imam yang di kampung itu, ini salat tarawihnya 20 apa 8? Ini duduknya ada duduk istirahat atau langsung berdiri? Ini nanti ada amplop atau tidak? Begitu-begitu tanya. Tapi teruk kenal gitu dah. Dah.
Tapi enggaklah pertanyaan itu keluar. Artinya disuruh tanya, oh kita diundang khutbah Jumaat, datanya kampung kok, ini ada ulang khutbah atau tidak. Jadi jangan paksakan herd kita, karena kita berhadapan dengan pandangan banyak orang di kampung itu. Jadi datang ke tempat orang tanya, ini khutbahnya ulang rukun atau tidak ulang rukun. Oh, dah diserahkan ke kita, silahkan kita pilih. Kalau memang dua-duanya boleh. Oh, kata Tengku di situ, Ustaz, Tengku biasa je ulang. Ulang. Itu pilihan terbaik. Menghormati, menghargai. Jangan sampai kita pulang, di kampung ribut. Kita sudah pulang. Di situ ribut. Semua mengatakan Hanasah Jumaat bunuh, Hana ulang rukun. Karena di situ kebiasaannya ulang rukun. Jadi tetap bahasa mutiara al-adabu fawqal ilmi, adab itu tetap di atas ilmu. Walaupun ilmu punya derajat tinggi, enggak beradab, jatuh derajat itu. Jadi ini yang diberi urutan oleh mazhab Hanafi. Kemudian kalau menurut mazhab Maliki, saya bacakan dengan cepat kerana hampir sama, cuma urutannya saja yang sedikit berbeza. Kalau menurut mazhab Malik, yang disunnahkan menjadi imam pertama iaitu sultan. Jadi artinya kalau ada pemimpin kaum di situ, sultan itu pembesar negara, seperti presiden datang, wali kota datang. Tapi kalau presiden enggak bisa jadi imam, masih membaca Al-Fatihah, itu enggak bisa jadi imam. Baik gara-gara truk presiden, silahkan bapa. Dalam urusan imam yang disuruh yang paling dekat dengan Allah, bukan paling dekat dengan partai. Ada urusan orang partai ke dalam urusan imam. Jadi, wali kota bisa jadi imam dan memang kita lihat akhlaknya hari-hari bagus semuanya, silahkan. Dia duluan, dalam mazhab Malik, dia duluan yang diutamakan menjadi imam. Kalau dia tidak mahu atau tidak ada, urutan berikutnya imam ratib, iaitu imam yang telah ditunjuk. Makanya imam ratib itu selalu ada dari zaman dahulu ditunjuk. Masa Nabi enggak ditunjuk, kerana Nabi selalu yang jadi imam. Sepeninggal Nabi, Nabi tunjuk, iaitu Abu Bakar jadi imam. Sepeninggal Abu Bakar tunjuk Umar jadi imam. Baru beralih ke sahabat lain kalau mereka diwakilahkan oleh imam itu. Maka penunjukan imam penting. Penunjukan imam Pak, itu sunnah dari dulu. Membuat jadual imam itu sunnah. Jadi enggak meron-ron. Jadi kita kalau meron-ron, begitu sudah iqamat, kita lihat ke belakang, kita lihat ke samping. So imam kadang kahju. Itu tidak baik. Disebut imam ratib yang ditunjuk setelah dimusyawarahkan, ditunjuk duhur fulan, asar fulan. Ini yang dimaksud supaya enggak berharap-harap. Hari ini kejadian di banyak musalla, berharap-harap akibat enggak ada jadual. Akibatnya hana mesti rotruk masalah. Karena dalam pikiran fulan, santai aja, ada fulan. Yang itu juga pikir ada fulan. Akhirnya semua berharap ada fulan. Mesti hana so. Itu yang jadi imam akhirnya fulan. Karena tadi semua mengatakan ada fulan, akhirnya fulan jadi imam. Ini jangan berharap-harap begitu. Harus ada urutan, harus ada penunjukan imam ratib. Maka Imam Malik mengatakan, kalau sultan enggak ada, imam ratib lah yang jadi imam. Kalau imam ratib tidak ada, summa rabbul manzil. Kalau terjadi salat itu di rumah, maka pemilik rumah lebih utama. Bahkan wa yuqaddamul mustajir 'alal malik. Kalau orang yang menyewa rumah, yang tinggal situ orang sewa, yang sewa rumah lebih utama daripada pemilik rumah. Ini rumah disewa, yang sewa rumah lebih utama daripada pemilik rumah. Karena bagi di saat itu rumah itu milik dia, milik tukang sewa. Kemudian seandainya urutan orang-orang ini, iaitu sultan, kemudian tadi imam ratib, enggak ada, maka berikutnya yang dipilih di antara mereka al-afqah, orang yang paling faham fiqih.
terutama al-a'lam bi ahkamis salah, yang paling mengerti tentang hukum-hukum salat. Jadi dua-dua imam ni kita dengarkan, imam itu sebaiknya yang paling faham fikih salat. Maksudnya urutannya, dia tahu kalau terjadi hal-hal begini, ini cara penanganannya, begini ceritanya, ini cara penanganannya, dia tahu itu. Summal a'lam bis sunnah, lalu orang yang paling faham tentang sunnah, awil hadis, ataupun tentang hadis. Summal aqra', kemudian orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Kemudian summal a'bad, orang yang paling banyak ibadahnya. Jadi dia puasa sunnah, dia salat sunnah, itu paling bagus jadi imam. Setelah orang-orang yang faham Al-Quran dan sunnah mungkin sama-sama. Lalu kemudian orang yang paling bagus nasabnya, lalu kemudian yang paling bagus akhlaknya, lalu yang paling bagus libasan, pakaiannya, kemudian yang paling bagus aura wajahnya, lalu kemudian kalau semuanya sama maka baru diundi. Kembali ujungnya adalah undian. Kemudian yang ketiga, menurut mazhab Hambali, orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling faham Al-Quran dan paling faham fikih. Kemudian orang yang paling faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sama-sama juga, maka yang paling tua umurnya di antara mereka. Karena kata Rasulullah, waliyu'ammikum waliya'ummakum akbarakum, yang paling tua di antara kalian hendaknya yang jadi imam. Kemudian yang paling bagus nasabnya. Kemudian yang duluan hijrah. Ini kalau masa Nabi, siapa duluan hijrah? Dia yang lebih utama jadi imam. Kemudian siapa yang duluan Islam? Kalau semuanya sama, maka diundi di antara mereka. Jadi ini dalam tiga mazhab selain Syafi'i. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan Syafi'i dalam proses pemilihan imam. Ini dikumpulkan dari kitab Majmu' Syarah Muhazzab, Mughnil Muhtaj, kemudian Al-Hadramiyah. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang paling berhak menjadi imam yang pertama adalah al-wali fi mahalli wilayatihi, yaitu penguasa yang berkuasa di tempat itu. Penguasa itu ukurannya wali itu ya wali yang paling besar di situ. Seperti kita sebutkan tadi, hadir pemimpin di situ, maka pemimpin lebih utama. Kalau dia faham dan memenuhi syarat. Artinya daripada orang yang tinggal di situ, kalau ada pemimpin, tetap pemimpin lebih utama. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ar-rajulu fi sultan, ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di dalam kekuasaan orang tersebut. Ini kan kalau kita jadi camat hadir misalnya di musalla, ini kan daerah kekuasaan dia ni, maka dialah yang menjadi imam kalau cukup syarat-syarat imam. Kemudian di sini dibuat catatan, walau kana ghairuhu aktsaru minhu qur'anan wa fiqhan wa wara'an wa fadlan. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i buat catatan, kalau ada pemimpin di situ, di samping pemimpin ada orang yang lebih faham fikih, lebih bagus bacaan Qurannya, lebih wara', lebih banyak kelebihan, tetap menurut mazhab Syafi'i pemimpin lebih utama jadi imam. Fal wali ahaqqu wilayatihi. Sampai segitunya pemilihan imam, pemimpin nomor satu. Tapi kenapa ini mudah dibicarakan dulu, Pak?
Kenapa dulu mudah dibicarakan? Karena dulu yang jadi pemimpin ulun alim. Kita membayangkan kepemimpin hari ini, hana mahojak kan Pak. Dulu semua pemimpin yang jadi pemimpin dari mulai masa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, itu kan pembicaraan di masa tabi'in ini. Ini Imam Syafi'i dalam masa tabi'in 150 Hijriah. Hanafi yang masuk golongan tabi'in. Ini rata-rata masa Abbasiyah, Bani Umayyah, itu pemimpin, gubernur-gubernur, wali kota, camat-camatnya rata-rata orang yang alim. Maka maksudnya kalau ada pemimpin itu yang lain minggir dulu. Karena rata-rata pemimpin dulu memang layak jadi imam. Kalau sekarang jangankan jadi imam, mungkin sembahyang pihana. Mana mau jadi imam? Kan? Baca Quran Iqra satu. Itu pun enggak lulus. Bisa lagi sekarang betul-betul seleksinya menurut kapasitas kemampuan agama. Kalau pemimpin tidak ada di situ, siapa yang paling berhak menjadi imam menurut mazhab Syafi'i? Summal imamur ratib, maka imam ratib yang telah ditunjuk. Kembali kan dibicarakan imam ratib. Siapa yang ditunjuk jadi imam? Jadi jangan sampai enggak ada imam yang ditunjuk. Ditunjuk bukan ditunjuk di tempat. Bukan tunjuk-tunjuk di tempat, tapi sudah diatur. Makanya perlu dimusyawarahkan siapa yang ditunjuk. Kita enggak buat jadual, boleh. Tapi misal ada orang yang ditunjuk. Ini kalau ada fulan, nomor 1 fulan. Kalau enggak ada, yang kedua. Yang enggak ada, ketiga. Naibnya sekian. Itu juga boleh. Berarti ada imam yang ditunjuk. Namun sekali lagi saya bilang, kalau enggak dibuat jadual, walaupun kita tunjuk tapi enggak ada jadual, tetap berharap-harap Pak. Tetap berharap. Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang bukan salah imam, tapi berharap-harap itu yang jadi masalah. Baik. Kemudian kalau imam ratib tidak ada, maka yang paling berhak menjadi imam berikutnya adalah al-afqah. Siapa di antara mereka yang paling faham fikih? Jadi begini dulu. Kenapa sudah 4 mazhab semuanya mengutamakan yang ahli fikih? Karena Al-Quran dan hadis itu dikuasai oleh orang yang ujungnya berujung kepada kemampuan fikih. Fikih itu apa? Kalau dalam pelajaran fikih sendiri atau dalam pelajaran usul fikih itu kan didefinisikan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Intinya enggak mungkin kita jelaskan per kalimat. Intinya orang yang paling faham tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia. Al-amaliyah. Jadi dia berhubungan dengan orang-orang mukallaf, dia paling faham. Dari mana dia ambil hukum itu? Al-Quran, hadis. Orang ahli fikih itu lebih utama keilmuannya dibanding ahli hadis. Itu yang perlu kita pahami, Pak. Sederhana, kalau kita tanya, siapa lebih hebat ilmu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim? Semua ulama pasti menjawab yang lebih hebat ilmu 4 mazhab ini, imam-imam 4 mazhab dibandingkan ahlul hadis. Bayangannya begini, sederhananya begini. Kalau ahli fikih itu dokter, ahlul hadis itu apoteker. Jadi dokter minta dari apoteker, tolong sediakan obat ini. Dikeluarkanlah hadis, dikeluarkan hadis. Yang meramu obat itu dokter. Ahlul hadis tidak bisa meramu obat itu. Dia cuma bisa keluarkan. Yang meramu obat ini sunnah, ini wajib, ini berubah jadi makruh. Itu ada kategori-kategori ilmunya. Jadi enggak sembarangan begitu baca ayat, begitu baca hadis berubah jadi hukum, enggak. Karena harus tahu dulu ilahnya. Harus tahu kalau amar itu, kalau perintah Allah itu apakah semua perintah wajib? Oh, ternyata ada qarinah. Ada bahasa Allah atau dicampur dengan bahasa dari ayat yang lain
yang menunjukkan perintah itu ternyata tidak wajib. Berubah hukumnya menjadi sunnah atau mandub. Jadi enggak semua perintah jadi wajib. Maka contoh begitu. Maka timbullah hukum. Ya. Contoh ni, kurban wajib atau tidak misal. Yang bisa meramu menjadi jawaban siapa? Ahlul hadis yang menyediakan hadis atau ahlul fikih? Ahlul fikih. Maka Imam Hanafi mengatakan wajib kurban. Kenapa Imam Hanafi mengatakan wajib? Karena beliau mengambil dari kalimat fasalli li rabbika wanhar. Salatlah di hari raya itu, Idul Adha maksudnya, lalu sembelihlah. Kalimat wanhar menurut Imam Hanafi itu sudah bermakna wajib karena perintahnya tegas. Sembelihlah kata Allah. Di sisi tiga mazhab lain, kurban sunnah muakkad. Kenapa bisa jadi sunnah muakkad? Karena ada hadis Nabi yang lain. Barang siapa yang menginginkan berkurban, man arada ayudahi, barang siapa yang menginginkan berkurban. Ternyata kalimat wanhar dilembutkan oleh hadis Nabi yang menginginkan, bahasa yang menginginkan merubah makna wajib menjadi sunnah. Lalu Abu Bakar dan Umar pernah meninggalkan kurban. Jadi Abu Bakar pernah tinggalkan kurban, artinya ada setahun dia enggak kurban. Umar pun begitu. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada umat bahawa kurban itu bukan wajib. Berubahlah kurban menjadi sunnah muakkad. Yang bisa meramu itu siapa? Ahlul fikih. Ahlul hadis nyompat hadisnya. Ini hadisnya, ini hadisnya. Makanya pemilihan imam kenapa merujuk kepada yang paling faham fikih? Karena biasanya orang faham fikih faham Quran. Walaupun tidak semua ayat, dan dia otomatis faham hadis. Cuma kadang-kadang tidak hafal Quran, kadang-kadang tidak hafal hadis. Ini mungkin tergantung dari metode pembelajaran waktu belajar. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita mengira orang fikihnya, orang ahli fikihnya hana mufaham Quran. Salah Pak, faham dia Quran, cuma kadang-kadang enggak terhafal ayat karena waktu belajar dulu mungkin enggak dipaksa untuk hafal ayat. Apalagi mohon maaf saya katakan, kami dulu belajar kitab kuning pun itu enggak ada dalil dalam kitab kuning itu. Jadi cuma mengatakan ujung hukum. Rukun solat 18 perkara. Bisa ditulis tu dalam kitab-kitab. Jadi kitab-kitab tu ada dua model. Ada kitab level pertama itu enggak menulis dalil, langsung rukun solat apa saja misal. Pertama niat, enggak ditulis dalil. Kedua berdiri, enggak ditulis dalil, langsung ditulis ujung hukum. Nanti baru keluar kitab-kitab berikutnya yang mensyarah dan kemudian menjadi hasyiah. Baru muncul kitab-kitab yang membuat dalil. Itu perkembangan berikutnya. Jadi ada dua model, ya. Jadi oleh karena itu imam itu kalau dia faham fikih, akhlaknya bagus secara umum, maka dia lebih utama kalau tidak ada imam ratib. Begitu. Ini dalam mazhab Syafi'i ini. Kemudian fal aqra. Kalau sama-sama faham fikih, maka yang paling utama menjadi imam al-aqra, yang paling bagus bacaan Qurannya. Di situ baru kita saring, ni faham fikih, ni faham fikih. Cari yang paling bagus bacaan Qurannya. Dari mana kita tahu? Sudah pengalaman. Dulu si A pernah jadi imam, memang faham fikih tapi hancur betul Al-Fatihahnya. Maka minggir dulu, cari ahli fikih yang faham baca Quran. Fal awra, sama-sama bagus bacaan Quran, pilih yang wara', yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjauh dari maksiat. Sama juga fal aqdam hijratan, siapa duluan hijrah. Maksudnya hijrah ni kalau dulu masa Nabi. Ya dulu masa Nabi. Itu siapa duluan hijrah. Sama juga summal asbaq islaman, siapa yang duluan Islam. Oh, sama-sama Islam, duluan sama-sama waktunya Islam. Fal afdal nasaban, yang paling bagus nasabnya. Nasab itu Pak, yang paling bagus yaitu melihat turunan orang-orang saleh lebih utama daripada turunan orang-orang yang kurang saleh. Makanya nasab itu berpengaruh Pak. Sampai pemilihan jodoh pun nasab berpengaruh.
tetap kita disuruh lihat anak siapa. Oh, kalau yang mau nikah itu anak orang saleh, cepat-cepat terima. Oh, rupanya ada sedikit kesalahan. Kesalahan itu kecil dibandingkan anak orang tidak soleh. Mungkin dari kecil enggak solat. Anak orang soleh solat. Mana ada celah-celah sedikit, agak palis-palis sedikit, itu biasanya bisa ditutupi dengan kesolehan. Jadi nasab itu penting. Yang melamar lihat nasab, yang dilamar pun lihat nasab. Jangan sembarangan terima. Kadang-kadang anak-anak toke sabu-sabu kita terima terus. Padahal anaknya kerjasama sama ayah. Ayah toke sabu, anak pengedar sabu. Yang pimp mama. Tak bawa keluarga tapi karena ganteng punya motor, langsung anak pun abangnya aju, ada masalah. Sebulan kahwin benjol. Makanya nasab itu penting. Lihat anak anak tengku, anak ustaz, ada batat-batat sedikit, tapi dia diajarkan solat dari kecil. Nanti ujungnya insya-Allah baik. Karena itu enggak jauh, Pak. Air tidak jatuh. Air tidak jauh. Ketua ulungnya lebih bahasanya. Air dari pelimbahan jatuhnya bercucuran. Pokoknya benarlah, Pak. Oh, kok ada ustaz kejadian kayak Nabi Nuh soleh, anaknya luar biasa membangkang. Itu sengaja Allah buat kejadian itu supaya kita sadar, supaya kita yang merasa berilmu ini enggak sombong. Jangan merasa seakan-akan kalau kita sudah alim, sudah soleh, seakan-akan kita bisa jamin anak kita soleh. Tidak ada daya, tidak ada upaya yang bisa kita lakukan kecuali bermohon kepada Allah. Jadi dibuat cerita tentang anak Nabi Nuh itu agar jangan sampai orang mengira dia bisa atur segala-gala dari kehidupan anaknya. Sehingga banyak kan kesombongan orang hari ini. Dia merasa dirinya saleh, lalu dia kira anaknya juga saleh. Ternyata anaknya berzina. Lalu dia mencoba mengatakan enggak mungkin. Mana mungkin? Ilongso. Saya soleh, enggak mungkin anak saya begitu. Padahal sudah terjadi. Ini menunjukkan bahawa kita ada sombong sehingga Allah membuat ujian. Allah membuat ujian, kita ini ditimpa dengan musibah. Kita merasa diri kita hebat, ternyata anak kita mempermalukan kita sendiri. Itu ujian Allah. Sengaja dibuat cerita itu supaya kita tidak jatuh dalam jebakan kesombongan. Anak Nabi aja bisa tidak taat pada ayahnya, apalagi anak kita. Makanya didik anak, jangan lupa doa. Jadi kita kadang-kadang salah nih. Ini selingan sedikit nih, perlu nih. Kita pikir anak kita bisa kita didik habis-habisan dengan gaya kita. Cari sekolah yang paling favorit, cari guru-guru yang paling baik. Masukkan pesantren, kita pikir insya-Allah dia malim, insya-Allah. Enggak pernah kita berdoa memohon ya Allah bimbinglah dia, enggak pernah, sombong. Jadi karena merasa kita orang yang sudah berilmu, kita sombong. Enggak pernah kita angkat. Kita bisa tenang ya, menyuana elong insya-Allah aman ya, kata kita. Di situlah Allah beri musibah untuk kita. Makanya tetap rendahkan hati di hadapan Allah. Didik silahkan, tapi angkat tangan setiap malam, setiap siang. Kekuatan doa lebih hebat daripada pendidikan. Nabi Ibrahim enggak pernah didik Ismail. Ditinggalkan dari bayi, didatangi ketika umur sekitar 10 tahun. Tapi soleh. Ditinggalkan lagi, balik lagi waktu Nabi Ismail sudah menikah. Jadi Nabi Ibrahim datang waktu sembelih, pergi lagi, balik waktu Nabi Ismail sudah menikah. Enggak sempat didik. Nabi Ismail enggak sempat dimasukkan SD, SMP, SMA, enggak pernah. Tapi soleh. Allah langsung yang jawab dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim memohon ke Allah, Rabbi habli minas salihin. 80 tahun Nabi Ibrahim bermohon, ya Allah berikanlah aku anak tapi yang saleh. Makanya ketika Allah jawab, siap kata Allah, ku berikan. Ditulis dalam Al-Quran, wa wahabna lahu Ismaila, kami berikan dia Ismail. Tipenya kata Allah, halim, orangnya lembut sekali. Itu siapa yang mentakdirkannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Doa itu lebih kuat daripada metode pendidikan kita. Ini yang perlu kita inikan. Makanya nasab itu penting, karena orang yang nasabnya saleh, tangannya selalu terangkat kepada Allah. Namun kalau ada sedikit-sedikit kesalahan pada anak, itu jarang terjadi. Yang cerita Nabi Nuh itu jarang-jarang terjadi, Pak. Tapi terjadi. Tiga ke. Enggak bisa diambil pukulan secara umum. Maksudnya, nyok, kepo tak didik nyanyian tad. Nanti kalau ditentukan jahat juga enggak. Anak orang malim, anak orang saleh, biasanya saleh anaknya. Sekali-sekali Allah beri kejadian itu. Jadi disuruh lihat nasab. Begitu juga kalau bapa mau lamar seorang gadis, bapa mau lamar untuk anak bapa seorang gadis, itu lihat nasab. Anak siapa yang mau kita lamar itu? Paling kurang, kalaupun bukan orang alim kali, tapi baik akhlaknya, itu paling kurang, Pak. Karena dia akan berbahagia dengan istrinya. Istri kita pun, istrinya pun, iaitu anak gadis kita, akan berbahagia kalau dinikahi oleh orang saleh. Paling cuma ribut 5 tahun pertama. Setelah itu sudah kadaluarsa, tak mau ribut lagi, dah capek. Jadi ini penting nasab. Sampai ke imam pun lihat nasab, kalau sudah sama-sama punya kemampuan fikih dan Quran. Lalu kemudian kalau nasabnya sama-sama bagus, maka mazhab Syafi'i mengatakan fal ahsan sirah, lihat akhlaknya yang paling bagus. Siapa di antara mereka yang akhlaknya paling bagus? Sama-sama juga fal andhafu sauban, maka lihat yang paling bagus atau paling bersih pakaiannya. Sama-sama juga summa andhaful badan, lihat badan yang paling bersih. Maksud badan paling bersih, ya tampilan hari-hari, mandi, jadi memang nampaknya bukan orang kotor. Model rambut bisa menentukan ilmu. Orang kurang ilmu disibukkan menata rambut, pegat lagi nyo, pegat lagi je. Makanya anak-anak yang model cukur-cukur seperti kazak, cukur samping, model tarik garis kecil rambut, Pak. Itu dari situ saja kita sudah tahu siapa dia dan siapa orang tuanya. Kita lihat anak ada yang rambut panjang ikat di sini, dibonceng orang tuanya. Dari anak cerminan orang tua. Karena orang tua saleh pasti akan mengatakan, apa buat rambut kayak gini? Kata si anak, tapi bapak kan kayak gitu dulu. Kata si anak, nak, bapak dah tobat nak. Lanjut lagi. Itu nampak cerminan orang tua. Makanya anak itu cermin orang tua. Kita tahu orang tua saleh, lihat dari anak. Yang model-model hancur-hancuran anak itu nampaknya saja orang tua saleh. Nampaknya saja orang tua saleh. Kalau membiarkan anaknya dalam maksiat, apalagi sampai membela anak ketika bermaksiat, itu sudah sangat berbahaya. Sudah. Kemudian summal ahsanu sautan. Sama-sama bagus, pakaian bagus, badan juga sama-sama bagus, maka orang berikutnya yang dipilih menjadi imam al-ahsan sautan, iaitu yang paling bagus suaranya. Yang paling bagus suara, maksudnya begitu dia jadi imam, orang terhanyut, bisa lebih khusyuk. Karena kan ada juga yang ahli ilmu fikih, kita kadang-kadang Allah berikan kurang bagus suara kita, Pak. Maka biarkan orang yang lebih bagus suara menjadi imam. Kalau sama-sama, namun kalau diadu, ini ada orang bagus suara, ini ahli fikih, yang bagus suara nggak paham apa-apa tentang fikih salat, tetap ahli fikih nomor 1 jadi imam, selama memang bacaan Fatihahnya bagus. Pokoknya bacaan rukun bagus. Kalau bagus suara saja tapi tidak faham tentang fikih salat, itu bahaya, Pak. Karena mempengaruhi salat. Tapi kalau enggak bagus suara tapi faham fikih salat, tetap salatnya sah. Cuma suara aja yang diberi kekurangan oleh Allah. Kita kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya di antara kita ada yang pintar masalah ini, tidak pintar masalah lain. Ada yang pintar ilmu, enggak bagus suara. Ada yang bagus suara, tidak pintar ilmu.
Maka jangan kita paksa diri untuk jadi imam kalau kita seandainya tahu kurang bagus suara kita. Lalu kemudian fal ahsan wajhan, masih sama-sama bagus suara, carilah imam yang wajahnya atau auranya paling menarik. Semuanya bicara masalah wajah. Empat mazhab bicara masalah wajah. Kenapa? Wajah itu terbaca kesalehan. Ya. Ini bukan maksud jelek dan tampan. Karena orang mabuk yang enggak pernah solat, coba bapak lihat wajah orang mabuk enggak pernah solat, atau orang enggak pernah solat. Coba bapak lihat, kelam, wajahnya tampan tapi kelam. Ya. Artinya tidak menarik dipandang dan ada sesuatu yang menutupi keindahan wajahnya. Makanya kenapa perempuan waktu dilamar disuruh lihat wajah. Enggak boleh pakai cadar kalau dilamar. Kirim foto enggak cukup. Ketika lamar perempuan boleh dengan kirim foto, enggak cukup. Enggak bisa nyumpat, ustaz nak kedua nak tirota. Kirim foto. Hai kerana ustaz maksudnya. Ini sensitif sekali. Dikirim foto enggak cukup, Pak. Harus lihat. Undur ilaiha, kata Rasulullah. Ketika sahabat mau nikah, ditanya sama Nabi, anadarta ilaiha, sudah lihat? Kata sahabat ni belum. Pergi, undur ilaiha, lihat dulu. Disuruh lihat begelah, be'rugama, geyunging begelah. Apa yang dilihat? Wajah dan tangan. Dua ini yang boleh dilihat. Ini dalam pandangan jumhur ulama. Kenapa wajah? Para ulama mengatakan di wajah terpancar kebaikan dan keburukan. Perempuan yang tidak baik, kalau orang datang, dia faham cara baca wajah, dia tahu ni kurang baik orangnya. Ya. Tapi yang lihat ni bukan orang sembarangan, bukan kita yang lamar yang lihat, tapi orang saleh. Kalau bahasa kita selangkainya, mak comblangnya. Mak comblang itu orang saleh. Kalau kita yang lihat, mana ada nampak apa-apa, semua nampak bagus. Memang udah nafsu kali memang. Tai-tai lalat pun cantik. Padahal tai itu. Itu pun cantik. Makanya kita ni tetap ternyata imam-imam mazhab menghubungkan aura wajah pada proses pemilihan imam. Oh, rupanya wajahnya sama-sama menarik, penampilannya bagus, sama-sama menarik, orangnya enak dipandang mata, kita tahu akhlaknya bagus, suaranya, semuanya sama. Apalagi berikutnya yang diutamakan fal mutazawwij, iaitu orang yang sudah menikah. Jadi yang dibandingkan lajang, lebih bagus imam yang sudah menikah. Kenapa begitu? Karena orang yang sudah menikah, imannya telah disempurnakan setengahnya. Yang belum nikah, iman itu baru setengah, kata Nabi. Kenapa orang yang belum nikah disebut imannya setengah? Karena setengah lagi disibukkan dia dengan memikirkan tentang itu. Jadi orang kalau belum nikah tu, Pak, tetap ada yang terputus dari imannya. Dia belum bisa menghadang nafsu syahwatnya. Tapi kalau sudah menikah, imannya disempurnakan. Karena kalau nafsu syahwatnya membara, dia ada tempat yang halal dia lampiaskan. Tapi kalau sudah menikah pun masih melakukan maksiat seperti selingkuh, berzina, nyocik katruk bak wate, yang disebut betul-betul fasik. Kalau seandainya sama semuanya, maka kemudian sama semuanya, aqra' bainahum, barulah diundi dengan sesama mereka, diundi dengan sama mereka. Jadi sudah sampai pada undian yang terakhir. Kan panjang cerita masalah kriteria pemilihan imam. Oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah bagaimana imam-imam mujtahid ini berbicara di atas dalil. Ini tadi semua, Pak, itu ada dalil-dalilnya tentang proses pemilihan imam. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sedikit. Jam berapa syuruk, Pak Anto? Jam 6.31.
6.31. Sudah masuk waktu solat ya. Baik Pak Toha, silakan. Tadi sedikit disinggung tentang Nabi Ibrahim saat berpisah pada anaknya, umur 4 tahun. Yang kedua ketemu antara Nabi Ibrahim Nabi Ismail menikah. Nah setelah Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail, istrinya nggak di rumah ya, suaminya nggak di rumah, yang ketemu istrinya. Kemana suamimu, bagaimana keadaanmu? Istrinya banyak mengeluh. Dari keluhan ini Nabi Ibrahim berpesan kepada Ismail, tolong digantikan pintu rumahmu. Nah, mohon dijelaskan Pak tentang ini untuk pelajaran bagi kami sebagai suami dan bagi istri. Baik. Ada lain Pak? Satu lagi mungkin dulu biar dua kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik umur kita bertanggung jawab berdua dan anak. Jadi ketika orang tua dia ahli ibadah, tapi anaknya melakukan maksiat. Nah, apakah orang tuanya bisa masuk surga dengan berbudi anak, atau tidak ada persoalan biarlah anak bermaksiat, yang penting dia dijamin menjadi ahli surga? Mohon jawabannya nanti supaya menjadi pegangan bagi kami yang memang punya anak kami didik. Baik. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Toha tentang Nabi Ibrahim mendatangi Ismail ketika sudah menikah. Lalu menemui istrinya. Nabiullah Ismail sedang berada di luar rumah. Lalu kemudian istrinya menceritakan keburukan Nabiullah Ismail. Dia tidak tahu dia sedang berhadapan dengan mertuanya. Kenapa enggak tahu? Karena dulu enggak ada intal-into. Tidak ada tung darah baru, sehingga mertua Ibrahim pun enggak dikenal oleh menantunya sendiri. Dan Nabi Ibrahim tidak memperkenalkan diri. Ditanya ke istri Nabi Ismail, bagaimana keadaan Ismail? Istrinya mengatakan Ismail itu pemalas, orangnya begini dan begini. Nabi Ibrahim sudah tahu ini anaknya Ismail seorang Nabi yang Allah sudah jamin kebaikannya. Kenapa tiba-tiba istri ini memburuk-burukkannya? Kita ini kalau bukan Nabi Pak, mungkin bisa jadi ada kesilapan-kesilapan. Kalau Nabi, kesilapan itu dijaga oleh Allah. Nggak mungkin terjadi seperti itu. Maka Nabi Ibrahim langsung mengambil keputusan. Nanti kalau pulang suamimu, tolong suruh ganti tiang dari rumah ini, atau pintu dari rumah ini. Itu hadis riwayat Bukhari. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Langsung Nabi yang menceritakannya. Kejadiannya nyata dan benar begitu. Nah, apa pelajaran kita bagi seorang istri yang terjadi seperti itu? Yaitu janganlah seorang istri terlalu cepat memvonis keburukan atau kekurangan suaminya ketika dia mendapatkan kekurangan itu. Suami pun kalau belajar dari situ, seandainya menemukan kekurangan istri, maka pertama sekali Allah sudah mengatur dalam syariat Nabi kita Muhammad, wallati takhafuna nusyuzahunna, kalau engkau khawatir istrimu membangkang, durhaka, nusyud, maka yang pertama engkau lakukan adalah fa'idhuhunna, nasihatilah dulu baik-baik. Tidak dengar juga, wahjuruhunna, dihajar. Ini hajar bahasa Arab, bukan hajar bahasa Indonesia. Hajar bahasa Arab. Fahjuruhunna, pisahkan ranjang dengannya. Maksud pisah ranjang bukan tidur sahur-sahur. Boleh didik enggak bicara-bicara sampai si istri jerah. Enggak bicara, udah seminggu enggak bicara. Yang jerah bukan istri, suami yang jerah. Istri santai aja dia asal ada majalah, ada sinetron, drakor, drama Korea, aman dia. Jadi itu memberi efek jerah. Kemudian yang ketiga, kalaupun enggak jerah juga, wadribuhun, pukullah dia. Pukul bukan di wajah, tapi pukul di tempat-tempat yang tidak memberi luka dan bukan pukulan yang menganiaya.
Tidak bisa juga baru dilepaskan. Silahkan ceraikan. Kalau nggak bisa juga. Itu urusan suami kepada isteri. Namun kalau isteri bukan orang nusyud, cuma sekali-sekali salah. Sekali-sekali salah. Maka pikirkanlah kebaikannya yang banyak. Jadi kalau ketika isteri melakukan kesalahan, kata Nabi, pikirkanlah kebaikannya yang banyak. Pikirkan waktu dia melahirkan, berkubang darah, dia bawa anak kita. Jadi urusan dia mepep-pep sebentar, abaikan. Abaikan. Pikirkan selama ini 2 bertahun-tahun dia masak untuk kita. Begitu Bapak. Masalah disuruh ceraikan oleh Ibrahim kepada Ismail, itu model disuruh mertua suruh ceraikan anak, itu level para Nabi yang boleh begitu. Karena Nabi sudah tahu nyocek anagat. Kalau Nabi sudah tahu langsung sumbernya. Kalau kita nggak bisa begitu Pak. Kita datang ke rumah anak kita, lalu kita tanya tentang keadaan anak kita. Diburuk-burukkannya anak kita oleh menantu kita. Lalu kita mengatakan, nanti kasih tahu sama si fulan, kalau pulang suruh ganti aja WC tempat ni. Pulang anak kita betul-betul diambil tukang, diperbaikinya WC. Nabi Ismail nggak jumpa dengan Ibrahim, tapi connect antara Nabi. Makanya langsung faham apa yang dimaksud. Begitu istrinya mengatakan, itu dalam hadis itu disebutkan. Ditanya sama Ismail, bagaimana orangnya? Kata istri Ismail, orangnya begini-begini. Dia tahu itu ayahnya. Orang tua itu berpesan. Nabi Ismail langsung tahu, ini ayahnya berpesan sesuatu, pesanan seorang Nabi. Maka langsung diceraikan di saat itu. Nanti kahwin lagi, ada kahwin lagi nanti Ismail. Kalau kita nggak bisa, malah kita sunnahnya jangan campuri urusan rumah tangga anak. Anak ribut, jangan ikut campur Pak. Ditelepon anak gadis kita, mak, ini begini nih, si begini udah begini. Langsung kita bilang telepon, kak cerai juga deh. Mamak aja udah cerai berapa kali, kata saya. Rupanya kayak gitu mamaknya, apa enggak? Ini enggak boleh. Menceraikan anak, menceraikan keluarga anak enggak boleh. Tugas orang tua mendamaikan. Itu pun kalau sudah ditelepon. Kalau enggak ditelepon jangan cari tahu. Jangan seminggu sekali, setiap malam minggu tanya, gimana kabarnya? Masih ribut? Enggak boleh tanya-tanya itu. Kalau perlu tanya, udah ribut? Ributlah. Kayak gitu kalau perlu. Biarkan anak Pak. Karena kita pun punya pengalaman itu. Dan buktinya kalau nggak ikut campur orang tua, sampai sekarang nggak bercerai-cerai. Udah hancur-hancuran, udah kamu tipak trom kahinan, nggak bercerai-cerai Pak. Kenapa? Orang tua nggak ikut campur. Tapi begitu ikut campur orang tua, rata-rata bercerai. Makanya jangan ikut campur kecuali dibutuhkan. Misal anak kita sudah dipukul-pukul, itu sudah dibutuhkan. Sudah dibutuhkan untuk ikut campur. Kalau enggak kayak gitu diam aja. Masalah ribut-ribut sedikit, biasalah tu. Kita kayak enggak pernah ribut waktu menangani anak. Sampai kita bilang anak jangan begini, kamu itu harus begini. Seakan-akan anak tu enggak pernah lihat waktu kita ribut. Padahal dia dari kecil sudah lihat mamak dia lari ke kampung, balik lagi, kemudian sampai ada yang lari dari plafon naik ke atas sebab pintu dikunci sama suami. Suami sebab habis ngusir kunci pintunya, nak laku. Ini bukan pengalaman, ini pengalaman orang. Nanti ada yang bilang pengalaman tak Ustaz. Bapak boleh tanya ke rumah, enggak pernah terjadi itu. Sudah. Itu pelajaran Pak. Jadi suami maafkanlah istri kalau ada kekurangan. Ingat-ingat kelebihannya yang banyak. Istri pun begitu. Kalau ada kekurangan suami, kadang-kadang suami jarang mandi, ingat-ingat belanjanya, ingat-ingat dia capek di luar, kan? Itu yang bisa menjaga kelanggengan rumah tangga. Dan jangan ikut campur urusan anak. Berbeda dengan kasus Nabi Allah Ibrahim, itu koneksi antara Nabi dengan Nabi. Itu sama-sama sudah faham apa yang dimaksud. Kita enggak faham, kita enggak bisa ke situ. Baik, pertanyaan kedua, apakah kejahatan anak akan mengalir kepada orang tuanya? Apakah orang tua bisa masuk surga kalau anaknya jahat? Ini tergantung Pak. Pertama, kalau anak itu sudah kita didik dengan kebaikan, lalu rupanya bermaksiat di luar yang kita didik, maka anak itu menanggung sendiri kesalahannya.
Tapi kemudian kalau kita tidak mendidiknya dengan baik dari kecil, sehingga kebiasaan bermaksiat menjadi amalan dia, menjadi-jadi di waktu sudah selesai balik, semua kejahatan yang dia lakukan akibat tidak dididik oleh orang tuanya dialirkan kepada orang tuanya. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu ajrun minha wa ajrun man amila ba'dah min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'a. Siapa yang melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan, maka orang yang mengikutinya juga mengalirkan pahala untuk orang yang mengajarkan. Tapi man sanna sunnatan sayi'atan, barang siapa yang mengajarkan keburukan lalu anak mengikuti keburukan itu, semua keburukan anak maksiat ini, karena dibiarkan dia bermaksiat dari kecil, itu dialirkan kepada orang tuanya. Makanya Nabi Nuh, apakah dapat dosa dari anaknya? Enggak, karena Nabi Nuh enggak mendidik buruk. Namun saya ingin ingatkan berulang-ulang, ketika anak sudah bermaksiat, maka kita sebagai orang tua pangkas maksiatnya, bukan memangkas orang yang mencegah maksiat itu. Kalau kita membela maksiat anak, maka dia akan menambah keyakinan bahawa dia tidak bersalah. Selain daripada itu, ada hadis Nabi melaknat pembela maksiat. Kata Rasulullah, salah satu yang dilaknat Allah, man awa mu'siman. Kalau tak salah saya begitu bahasanya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya salah satu yang dilaknat Allah para pembela maksiat. Itu dilaknat habis-habisan oleh Allah. Sudah tahu maksiat malah dibela. Makanya orang tua tidak boleh membela maksiat anak, yang boleh mendidik anak untuk tidak kembali bermaksiat. Maka hati-hati berperilaku seperti itu. Nah, jadi tetap berefek, Pak. Orang tua enggak bisa masuk surga kalau membiarkan anaknya dalam maksiat. Enggak bisa masuk surga tu, Pak. Makanya nanti di akhirat kata Allah apa? Ada akhillah, ada orang-orang yang menjadi penggiring kita ke neraka. Dulu anak kita sayang-sayang, rupanya di hari kiamat menjadi musuh. Kenapa? Saling bermusuhan di hari kiamat. Orang tua mengatakan gara-gara kah ilung dalam neraka. Anak pun mengatakan gara-gara kah ilung hana kudu sapu. Jadi mereka bermusuhan di hari kiamat. Dulu di dunia saling sayang-sayang, bela-belaan. Nah, ini penting. Makanya prosesnya dakwah itu lakukanlah sesuai urutan yang diinginkan oleh syariat. Baik, kira-kira begitu. Saya rasa kerana waktu kita Pak, sudah bisa solat untuk penutup paket. Namun perlu saya kasih tahu begini, solat penutup paket ni itu enggak mesti di waktu syuruk pas. Oh, kita berhenti pengajian misal jam 7, sudah lewat 20 menit. Itu yang dimaksud solat penutup paket subuh itu, kapan kita berhenti dari paket itu. Kapan kita berhenti dari paket itu? Oh, kita terlambat berhenti jam 7 misal, dah lewat paketnya. Tetap salat itu berlaku karena Nabi mengatakan yang melakukan paket dari salat jamaah subuh terus duduk enggak buat berzikir kepada Allah, kapan selesai zikirnya, di situlah dia tutup salatnya. Baik. Kira-kira begitu. Mohon maaf. Oh, tidak boleh di rumah, Pak. Harus di tempat kita salat subuh berjamaah. Karena bahasa Nabi, man sallal ghadat fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, lalu dia duduk, yaq'udu wa yadhkurullah, dia duduk berzikir kepada Allah. Ini termasuk berzikir kepada Allah. Dia tutup dengan salat 2 rakaat, dapat pahala haji umrah sempurna. Jadi enggak boleh di rumah. Baik. Dan jangan turun dulu makan baru naik lagi. Langsung solat di sini baru turun. Baik, demikian kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.